Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati wahai Kapolres Banyumas. Pertama saya mengucapkan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kami berkumpul di Balai Desa Purwosari dalam keadaan sehat dan dalam keadaan salawat dan salam senantiasa kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaatnya di dalam Al-Quran. Bapak Ibu yang menghormati, ini adalah masing-masing atau PDS untuk tahun 2024. Besok Jumat dimulai, kita akan melakukan sunnah makanannya yang pertama itu pembukaan, yang kedua sampaikan bagi keluarga besar, ketiga sampaikan tim konsultasi akan Bapak Sekda, dan yang keempat adalah pemahaman LPS, yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih mohon waktu maka pada ini kita baca dengan Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini adalah selanjutnya itu sambutan mudah-mudahan beliau Bapak KS kuasa dan itu waktu digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'alal umuri
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Sekjen Badurete beserta anggotanya, juga yang kami hormati tim evaluasi penyusunan APBD tahun 2024 dari Kecamatan Badurete, juga yang kami hormati pendamping desa untuk Desa Purwosari dan pendamping desa Kecamatan Badurete, juga yang kami hormati teman-teman perangkat Desa Purwosari. Mari kita bersama-sama mengucap rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka evaluasi anggaran atau APBD tahun 2024. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita bersama-sama senantiasa mengharap syafaatnya untuk bekal di yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu yang menghormati, sekarang kami untuk memberi sepatah atau dua patah kata yang berkaitan pada kegiatan siang hari ini. Pertama, kami beserta teman-teman mohon maaf kepada tim evaluasi dari kecamatan dan sekaligus mengucapkan selamat datang. Juga lepas dari segala sesuatunya yang jelas, kami beserta teman-teman menyaksikan tempat atau lainnya masih banyak sekali kekurangannya. Yang kedua, kami beserta teman-teman mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, perhatian, dan bantuannya dalam rangka menyusun APBD tahun 2024, agar kiranya ke depan kita selalu mengharap selalu lebih baik daripada kemarin. Jadi untuk menjelang esok harinya atau menjelang ke depannya, kami berharap selalu lebih baik. Karena kalau menurun, ya artinya tidak bisa kerja apa-apa. Maka dari itu kami tidak bisa sendirian, yang jelas kami dibantu sama tim, yaitu teman-teman perangkat yang beberapa hari kemudian setelah kita bermusyawarah berembuk sudah menyusun semampunya, seadanya. Tapi semuanya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Mohon kiranya kita dibantu, kita diberi arahan, kita diberi pemahaman agar kiranya ke depan kami harapkan lebih baik. Jadi tidak ada salahnya, atau sekali lagi mohon jangan bosan-bosan. Barangkali nanti ini anak buah saya atau teman saya atau pribadi saya dibilang rewel, dibilang itu dan ini yang kaitannya sekiranya memang benar-benar kita berubah, atau juga mungkin sudah paham agar kiranya bisa disempurnakan lagi. Jadi jenjang ke depan nanti bisa mengambil makna, atau ke depan dibilang ada peningkatan. Kalau tidak ada perubahan lebih baik, itu namanya ya duduk diam di tempat, gitu, tidak bergerak, artinya ke sana. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih, dan juga sekaligus segala kekurangannya kami mohon maaf. Kemudian nanti kami serahkan kepada teman kita yang telah siap untuk bisa memaparkan apa yang kita kemarin berdua bersama. Saya kira itu sepatah atau dua patah kata dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, akhirul kalam. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Pak Kades. Selanjutnya itu sambutan dari Pak Sekjen waktu menunjukkan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan kecamatan yang positivasi APBDes tahun 2024. Kemudian Pak Kades serta perangkatnya, alhamdulillah sebenarnya pada siang hari ini kita masih di selamat kesehatan sehingga bisa bersama-sama sesuai dengan jadwal kegiatan kita. Hari ini adalah kami dari kecamatan melakukan validasi rancangan APBDes tahun 2024 di Desa Purwosari. Berminyak mohon maaf terima kasih saya pakai karena jadwal kami berangkatnya itu lebih asik sih dari rencana jam 12.30. Kita tentunya persiapan yang harus pakai teman-teman siapkan juga lebih dimajukan. Dan terima kasih juga karena ini juga kami sudah disuguhi sebagai macam makanan ya tidak kami datang. Sekali lagi saya mohon maaf atas kecepatan kami makannya, tapi tentunya yang kegiatan yang jadwal tidak sekali juga sebenarnya kami bersama juga banyak acara sampai nanti sore ada saja pelatihan perangkat desa hasil rotasi di Desa Karapan. Masalah nanti sore sehingga kalau nanti kita akan selaya tidak saja ini sangat persiapan hubungannya dengan fasilitasi APBDes tahun 2024 Desa Purwosari dan pokok nanti dari tim desa yang oleh Pak Sekdes sebenarnya bisa menyampaikan hal-hal yang sudah dipersiapkan dirancang di dalam kegiatan APBDes tahun 2024. Pesan kami tentunya pada rekan-rekan di fasilitasi mengenai bisa mati jadi masukan apabila ada hal yang belum sinkron dengan aturan-aturan di dalam pelaksanaan penganggaran. Bahwa proses penganggaran ini kami melaksanakan hasil harapannya ini akan nanti pada akhir tahun 2020 Desember 2020 ya tentunya bahwa APBDes sudah ditetapkan dari APBDes sehingga bisa tepat waktu dalam pelaksanaannya. Soal nanti mungkin masih ada kendala dalam nilai-nilai nominal anggaran ya nanti kita sesuaikan lah. Jangan sampai kita menunggu itu yang mungkin tanggalnya kita juga belum tahu paparannya tanggalnya ya, dan malah kita belum bisa siapkan. Nanti intinya siapkan yang kita bisa tentunya untuk nantinya kita siapkan ke tahap selanjutnya. Jadi nanti membuat dari partai bisa mengeluarkan kami dari KTP untuk bisa menanggapi memberi masukan arahan di dalam pengadaan tersebut. Karena untuk dana desa tentunya sudah ada prioritasnya baik untuk tahanan pangan, untuk PLT, untuk stunting ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nah kalau dana desa memang sudah ada faktor sudah ada aturannya, dan dana-dana yang lain perlu bisa disesuaikan. Nah, kami pesan kepada tim organisasi tadi untuk bisa menyampaikan hal yang sudah menjadi masukan kualitatif dari Pak Samarul sudah disampaikan juga dan diingatkan kepada masing-masing desa di dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah katakanlah beri masukan. Saya kira itu yang disampaikan nanti bantu akses dan nanti lakukan teknisnya untuk fasilitasi Pak Kesma dan kawan-kawan untuk menjelaskan. Ayo kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendapatan sekitar 2.292.275. Kemudian untuk belanjanya 2.959.275.000
276.884. Kemudian selisih pendapatannya 166.778.000. Pembiayaan 166.778.000. Untuk pendapatan di THB kita besar 547.278.140 rupiah. Kemudian untuk dana desa kita masih masang seperti tahun ini 1.238.394.000 rupiah. Untuk KDD-nya 445.022.003 rupiah. Kemudian yang dari dana lain sebesar 12 juta rupiah. Kemudian dari TBA atau Yakin Order kita memasang 78.238.708 rupiah. Kemudian untuk yang anggaran provinsi 105 juta. Kemudian untuk bantuan dari kabupaten 400 juta rupiah. Untuk grafik pendapatannya, grafik belanjanya. Kemudian untuk pemerintah ada 4 subbidang. Nama untuk subbidang belanja modal tetap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Ada berapa item? Modal tetap, kemudian rutin ini. Kalau kita lihat bersama untuk nominalnya kurang lebih itu. Kemudian untuk yang sudah kedua itu pengolahan administrasi perlindungan pendataan tambahan sipil ada 3 poin. Kemudian yang ketiga penyelenggaraan tata kerja pernikahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan ada 6 poin kegiatan. Dan yang lain kita pertanyaan pada 2 kegiatan. Untuk bidang pembangunan desa berapa item juga. Yang pertama yaitu bidang kesehatan, kemudian bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian untuk kawasan pemukiman, bidang pekerjaan umum, perhubungan dan komunikasi, untuk kegiatan bidang pembangunan dan berlangsung ada lebih layar. Dan untuk bidang pembinaan masyarakat desa, untuk bidang keselamatan dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ada 2 kegiatan. Kemudian di bidang kebudayaan dan keagamaan ada 1 kegiatan. Kemudian yang terakhir bidang pemudahan olahraga ada 2 kegiatan. Dan yang terakhir bidang lembaga masyarakat ada 2 kegiatan. Untuk bidang pemberdayaan masyarakat ada 3 bidang, yaitu bidang pertanian dan peternakan, yang 2 bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, dan yang 3 bidang perdagangan dan perindustrian. Terakhir
desanya, untuk penggunaan dana desanya, untuk ketahanan pangan 21%. Kemudian untuk BPPD 13%. Untuk penanganan stunting operasional BPJS masih seperti tahun kemarin 3%, dan untuk sisanya yaitu kegiatan lainnya 49%. Adapun untuk porsi 30-70-nya untuk pendapatan belanjanya kita 18,9%. Untuk badan yang sebelumnya kita 81,3%. Mungkin itu sekilas pemaparan dari kami, dan untuk yang lebih detailnya adalah yang sudah kami sampaikan ke tim. Di situ ada perdes atau federalnya, kemudian RAP jasa kegiatannya ini dulu, dan mohon evaluasinya dari tim. Mungkin ada kegiatan ataupun yang tidak sesuai dengan peraturan ataupun tunjuk dari yang di atas, mohon koreksi dan masukannya supaya kami sesuai dengan aturan dan kiranya itu dulu yang kami mohon kepada tim evaluasinya. Lalu kami akan ke tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya mengawali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman tim fasilitasi dari dari kecamatan maupun dari pendamping desa dan pemerintah desa. Yang kami hormati Pak Kasih Sekretariat Jenderal Pemerintah Desa Purwosari. Langsung saja ke apa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mungkin ini dengan konsideran Pak di Perdes Kirana Peraturan Desa Purwosari di menimbang di kolom C ya, di kolom C itu kan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan peraturan desa tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024. Ya, perubahannya itu Nanti ditampilkan juga. Ditampilkan. yang justru saya disorotkan itu kata perubahan gitu Pak, karena ini kan bukan perubahan, ini kan ada beda hidup begitu. Terus di poin nomor 22 dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas dana desa pemerintah negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 868. Dengan terbitnya ini mestinya
Permendas 8 otomatis gugur begitu. Ya, berarti nomor 22-nya. Terus dengan terbitnya Pergub 66 kaitannya dengan kesadaran kesatuan di desa tahun 2023, mestinya Pergub 55 diganti dengan Pergub 66 nomor 35. Ya. Tentangnya masih sama. Terus kayaknya Pulau Sari kan punya peraturan kepala desa atau perdes atau peraturan bersama BUDes, apa itu Pak Kades yang kaitannya dengan BKD? Ya, artinya nanti itu kan karena ada masuk menjadi PAD ya. Ada yang masuk ke PAD enggak? Ada. Nah, kalau memang ada, itu nanti dicantumkan di konsideran ini sesuai dengan tanggal tahun terbitnya peraturan tersebut, sehingga hal-hal kaitannya dengan APBDes semua dicantumkan regulasi aturan lainnya. Nah, terus selanjutnya ini kaitannya dengan hal-hal kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan kan sesuai dengan baik Pergub 56 2018 maupun Pergub 8 2022. Semua kegiatan kan harusnya sudah rinci, sudah detail, termasuk di dalamnya pada saat penyelenggaraan kegiatan pembangunan fisik 2,5% dapat untuk biaya administrasi umum, sehingga diharapkan APBDes yang nanti diterbitkan oleh pemerintah desa Purwosari sudah detail, sehingga siapapun yang melaksanakan yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran atau PPKD dapat melaksanakan. Kami berharap di desa Purwosari ini tidak ada yang saling melempar. Artinya saling melempar, PPKD mestinya tahu persis kegiatannya apa, terus bentuk pertanggungjawabannya apa. Nah, kalau memang PPKD atau pelaksana kegiatan anggaran tidak tahu, mohon disampaikan atau ditanyakan ke misalnya yang kebetulan merencanakan atau membuat kegiatan itu adalah tahun perencanaan, sehingga nanti PPKD atau PKK bisa menjelaskan. Karena beberapa waktu yang lalu kami berusaha mengundang baik bendahara maupun PPKD-nya, ternyata bendaharanya kurang paham, terus PPKD-nya juga orang paham. Artinya monggo ini PR bagi kita semua. Kami juga tidak mau buat orang sosialisasinya sih. Artinya kami juga sudah bertahap berjalan. Pada saat SPP diajukan ke kecamatan, kami di awal mesti ada tulisannya apa yang harus dilakukan. Kemarin di minggu terakhir di bulan November, Pak Camat memberikan instruksi kepada kami untuk selaku verifikasi SPP agar semua dokumen yang ditandatangani Pak Camat sudah betul-betul clear, sudah
tidak ada sesuatu yang perlu ditindaklanjuti lagi. Artinya memang sudah selesai, regulasinya sudah benar. Hingga memang kadang-kadang kami mandat dibingungkan harus berbuat apa. Karena di awal kami tulisan Pak Camat tanda tangan, tapi setelah itu Pak Camat, apalagi kalau hubungannya dengan PPH maupun BPN maupun badan daerah. Karena kebetulan beberapa waktu yang lalu Kecamatan diundang ke KPU pertama dengan Kades dan saudaranya, ternyata serapan PPH di Kecamatan Baturateh termasuk sifat yang terendah di antara 27 kecamatan. Sehingga Pak Camat Madan Kingsem juga kami mencoba semua SPP yang di situ ada pungutan pajak, kami mewajibkan EBI. Awal pertama memang kalau pajak sisa begitu, saya sampaikan Pak, desa kan belum pegang duit, sehingga minimal sudah EBI, nanti kalau duit sudah cair tinggal dibayarkan pajaknya. Dan monggo apa yang menjadi kebijakan Pak Camat, apa yang menjadi kebijakan pemerintah desa bisa saling bersinergi sehingga kita dapat menunjukkan apa yang kita inginkan. Kembali lagi ke masalah kegiatan, baik itu kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan rutin maupun kegiatan pemberdayaan, kami berharap tidak ada kegiatan-kegiatan yang gelondongan. Yang boleh gelondongan hanya operasional pemerintah desa, operasional kepala desa yang 3%, sama penanggulangan bencana di bidang 5 yang boleh gelondongan. Ini kami juga melihat penjabaran apa yang ada di APBDes tahun 2024 ini, masih ada kegiatan-kegiatan yang APK 1 tahun. APK berarti di situ mestinya sudah dapat dijabarkan APK untuk kegiatan pemberdayaan, misalnya kegiatan pelatihan, berarti di situ dibutuhkan misalnya ada alat tulis kantor di situ berarti ada rinciannya, ada kertas, mungkin ada pulpen, mungkin ada pelatihan notebook. Itu yang semestinya dirinci secara jelas. Terus misalnya di situ kan biasanya kalau kegiatan itu kan minimal ada ATK, ada makan, ada snack atau makan, ada transport, ada honor narasumber, minimal itu dijembreng. Jadi tidak gelondongan, misalnya 5 juta atau 10 juta anggarannya gelondongan. Kami berharap nanti pada saat akan diupload di Siswesdes, kami nanti akan mencoba berkoordinasi dengan teman-teman tim fasilitasi, memastikan bahwa APBDes 2024 sudah tidak ada lagi yang gelondongan. Jika kami berharap APBDes 2024 nanti sudah terverifikasi oleh tim fasilitasi, utamanya nanti berharap pada pendamping lokal desa biar berkomunikasi, kalau memang ada kesulitan kita coba melakukan semua. Terus di kegiatan fisik juga demikian. Kegiatan fisik tadi sudah sampaikan bahwa untuk kegiatan fisik dapat diambilkan biaya umum 2,5% dari kegiatan untuk biaya umum, untuk APK, untuk biaya rapat, untuk jasa konsultasi, untuk honor PPK, untuk papan nama kegiatan, bisa untuk prasasti. Sehingga monggo
disiapkan APBD yang memang betul-betul akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hari ini kebetulan juga ada launching Sisperdes versi 206 ya Pak. Ada itu nanti kebetulan karena kami harus kegiatan di sini dan ada kegiatan lagi, sehingga nanti Mas Imanuddin dan Mas Ipul bisa hadir di region KP untuk bisa mengikuti kegiatan itu, dan tentunya nanti ada tindak lanjut kaitannya dengan Sisperdes versi 206. Sehingga harapan kami setelah paparan APBD ini banyak hal yang harus disinkronkan, dan kami berharap apa-apa yang sudah tercantum di RKPD rencana APBD ini, utamanya kaitannya dengan honorer itu sudah berapa sih Pak Pramono? 75, berarti masih di bawah standar dan kesatuan sesuai dengan Perbu 66. BPD-nya BPD sudah maksimal, alhamdulillah. Nah, ini kami juga melihat ada anggaran untuk kegiatan penyertaan modal BUMDes. Nah, mudah-mudahan saja ini lahir dari sebuah proposal yang diajukan oleh BUMDes. Mengapa saya sampaikan seperti itu? Jangan sampai yang mimpi kepengen berbuat apa pemerintah desa, tapi Bapak Dek, kalau yang punya mimpi adalah BUMDes, mestinya mereka yang membuat proposal diajukan kepada pemerintah desa, mungkin dianalisis kira-kira menguntungkan atau merugikan, kira-kira kemampuan dana desa itu berapa, sehingga nanti berujung ada PAD, tidak asal sembarang. Artinya selama ini dari proposal yang diajukan ini 50 juta, cair 50 juta, mengajukan 100 diberikan 50 Pak Kades. Penyataan modal. Ya, kalau di sini dipasang 50, yang 20 adalah untuk dana cadangan Pilkades. Kalau saya salah bahasa ya. Betul loh Pak. Ya, jangan cadangan Pilkades yang 20 juta, yang untuk BUMDes 50 juta. Nah, harapan kami, saya mendorong kaitannya dengan penyertaan modal BUMDes, karena apapun bentuknya Purwosari sudah menjadi mungkin ranking 2 di Kecamatan Batu Raden yang PAD-nya di atas 500 juta. Dengan bisa membayangkan kalau PAD-nya 500 juta saja, RT-nya belum maksimal, apalagi di negara-negara sebelah yang PAD-nya lebih sedikit. Jadi kami mendorong agar bagaimana potensi-potensi yang ada di Purwosari ini bisa dimaksimalkan dengan penyertaan modal BUMDes. Tentunya BUMDes itu sendiri harus punya mimpinya mau dibawa kemana. Tentunya nanti dari pemerintah desa, dari teman-teman pendamping, dari kecamatan mengawal kegiatan-kegiatannya mereka, dan tentunya juga karena mereka juga punya tanggung jawab setiap tahun harus dilaporkan kepada selaku pembina ya, penasehat dari BUMDes, tentunya memberikan saran untuk dapat melaksanakan laporan pertanggungjawaban di antara Januari Februari melalui musyawarah desa. Atau memang kalau memang memungkinkan BUMDes punya anggaran yang cukup, tapi bagaimana agar mereka itu bisa mempertanggungjawabkan melalui mekanisme BUMDes orang kita untuk dengan acara apa begitu. Saya kira demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati klasifikasi Kecamatan, Domali, Nabi Desa, Nabi Kota Desa, yang saya hormati Pak Kades, beserta-besertanya. Dan saya kembali ke Perdes Aksen. Nama pertama. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan uang negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus (19 COVID-19). Ini tentunya sudah karena tidak menangani COVID. Jadi ini diatur. Kemudian yang nomor 15 tadi sudah dihapus atau belum? Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2020 tentang rincian APBN tahun anggaran 2022. Ya, itu kan untuk tahun 2022. Kemudian juga ditambahkan setelah Permendes, tentunya nanti ada PMK yang sampai saat ini turun yang bagaimana? Nanti sambil kalau sudah ada nanti dimunculkan setelah peraturan Permendes. Nomor 20 Permendes nomor 21 dan tentang pedoman umum itu dari kalian. Makanya dan program tak rincian Jadi kemudian yang berikutnya kaitannya dengan ini dan tidak diramalkan. Untuk GG adalah sebesar 1.293.394.000 rupiah. Ini adalah dasar untuk tahun ini ya. Untuk tahun depan kan kita belum tahu alokasinya. Mungkin juga kan bertambah. Syukur-syukur kabarnya adalah 2 miliar atau 5 miliar Pak Kades. Ya, kita berdoa itu mudah-mudahan bertambah ya. Amin. Kemudian untuk operasional PNS 3% tadi sudah betul. Kemudian untuk BLT juga disampaikan 162 juta 13%. Untuk yang ketahanan pangan masih 20% jadi nanti sementara minimal itu berapa persen? 21 sih, berarti masih masuk di. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan surat Bupati Banyumas tanggal 10 November tahun 2023 nomor 140/11 hal prioritas penggunaan dana desa tahun 2024
untuk kegiatan P4GN untuk Desa Purwosari untuk penanganan narkoba. Untuk Purwosari ada negara itu. Jadi monggo sesuai dengan petunjuk surat itu untuk dikonsultasikan BNN itu di surat juga ada kontak personnya untuk konsultasi. Mungkin sementara dari saya itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kades, yang terhormati, kasih evaluasi Kapolres tahun 2021. Bukan malu bahwa pertemuan pada siang hari ini kenapa tim ini turun ke masing-masing desa agar supaya seperti koreksi barang agar supaya masing-masing kasih nantinya yang akan menjadi PK itu mengerti dan memahami apa yang menjadi perencanaan anggaran. Jadi tidak ada lagi nanti bahwa seorang kasih atau PKA yang mampu orang nanti anggaran. Beda ketika dengan evaluasi di kecamatan yang hadir hanya sekdes dan bendahara. Sehingga sekdes dan kawan perencanaan, sehingga yang tahu ya hanya itu, kasih tidak memahami. Apalagi kalau misalnya hasil dari itu tidak tersampaikan ke masing-masing kasih di desa. Jadi harapannya maka dengan adanya pertemuan pada siang hari ini masing-masing kasih itu memahami betul apa yang menjadi rencana anggaran kegiatan. Tidak. Kemudian yang kedua tentang alur Kapsekdes. Jadi patokannya adalah sekarang ada evaluasinya. Berarti nota kesepahaman dengan BPD ditarik ke belakang 3 hari. Karena kewajiban setelah Pemdes mengadakan pertemuan dengan BPD tentang nota kesepahaman rancangan Perdes PPDes 3 hari nanti baru diajukan ke kecamatan untuk dievaluasi. Setelah di kecamatan 20 hari mau dievaluasi atau tidak, yaitu diatur juga dievaluasi ketika 20 hari tidak dievaluasi. Sehingga alurnya menjadi nanti ada supaya urut seperti itu. Dan setelah ini pun nanti juga setelah ada masukan evaluasi dan sebagainya juga Pemdes mengadakan model penetapan dari tahun 2024. Terus yang konsideran itu yang mohon untuk yang itu di blok merah saja Pak. Jadi nanti tidak lewat salah satu contohnya misalnya yang nomor 20 itu kan masih peraturan menteri nomor peraturan menteri nomor 8 tahun 2022 tentang periode pemenangan desa tahun 2023. Kita kan makanya yang 2023 untuk yang 2020 contohnya di blok seperti itu aja. Blok merah. Warna merah. Supaya nggak lupa. Terus kemudian sebenarnya ini sudah mandan setengah perjabatan kemarin. Iya. Tapi masih kurang detail. Sebagai contoh misalnya tentang penguatan ketahanan pangan tingkat desa, belanja barang satu paket sampai 253 juta. Nah, ini yang rinciannya perlu didetailkan. Mau untuk pengadaan alat, pengadaan bibit, pengadaan ternak, pengadaan maupun itu peningkatan SDM dan sebagainya.
bisa ketemu angka 253. Jadi terinci betul. Kalau mau peningkatan kapasitas bagi kelompok tani, ternak, hortikultura dan sebagainya, ya mau berapa kali? Sehingga karena kita menghindari begini Pak, ketika APBD sudah diketok mau tidak mau ada asumsi bahwa itu harus dibabitkan padahal kebutuhannya tidak sampai seperti itu. Harusnya yang tidak terpakai ya bisa masuk ke dalam kas lagi untuk kegiatan yang lain kalau masih mengalami perubahan. Kalau misalnya sudah di ujung atau sudah melewati perubahan menjadi silpa. Jadi perencanaan ini kami berharap sudah matang dari awal. Terus kemudian untuk yang fisik pun seperti itu. Kalau yang fisik saya kira sudah terbiasa untuk dirinci, hanya ada tambahan sesuai dengan Pergub 8 tentang pengadaan barang jasa. Itu setiap kegiatan konstruksi wajib untuk menganggarkan biaya umum sebesar 2,5% dari baku anggaran. Biaya umum tersebut isinya bisa untuk prasasti, bisa untuk papan kegiatan, bisa untuk SPPD, bisa untuk rapat-rapat, musyawarah, kemudian untuk TPK dan jasa pengurusan. Karena wajib, maka desa ya harus memasukkan hal itu agar supaya gugur kewajiban. Perkara orang TPK juga apa? Yang penting ada biaya umum di situ untuk prasasti dan apa ya. Itu dan jangan lupa juga PKPD kalau bisa kita jangan hanya sistemnya saja PKPD, tapi PKPD diadakan sendiri untuk kegiatan yang memang betul-betul menggunakan sistem PKPD. Misalnya pengembangan jam datang dan sebagainya. Itu perak. Angkanya itu lupa apa? Ya, biar dari segi lupa. Nanti kalau misalnya bisa masuk ke yang TK kan itu 328 nanti kan bisa gitu. 140 itu perak. Oh maksudnya gimana ya? Sisanya nanti bisa masuk ke kegiatan. Itu dan ya itu terkoreksi lagi, nanti dicek lagi. Sambil begini saya, jenengan nanti yang 10 prioritas penggunaan dana desa itu kan ada untuk EBS, kemudian ekstrim, kemudian PEN, kemudian ada prestasi pembangunan nasional. Mana-mana yang masuk itu dicek lagi. Sehingga desa itu ketika menganggarkan kewajiban yang harus dipenuhi, namun salahnya perintah dari pemerintah, mana-mana yang sudah dipenuhi itu sambil ngecek stunting sudah terpenuhi atau belum, kemudian keanggotaan sudah terpenuhi atau belum, kemiskinan ekstrim sudah terpenuhi atau belum, sehingga perintahnya dari pemerintah itu bisa terpenuhi semua. Karena itu wajib di prioritas penggunaan dana desa, salah satu kurang lebih ada 10 poin untuk tentang penggunaan dana desa, dan itu salah satu indikator juga untuk pencapaian tambahan kinerja, alokasi kinerja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Pak Iman 800 berapa juga? 883 sekian. Mungkin justru angkanya ini sih mudah-mudahan penanggulangan bencana di Purwosari tinggal dievaluasi dari ke tahun ke tahun ada bencana atau tidak. Kalau memang tidak ada bencana, hanya seperti penangguh ganjel gitu. Ya artinya jangan sampai
ada bencana, angin ribut, kebakaran atau longsor, Pak Kades keker-keker orang cerita begitu. Kalau anggaran terlalu sedikit, kan bingung pada saat terjadi. Ya, seberapa yang membuat tetap dicantumkan. Artinya kalau di penjabaran ini ada angka 883.604 rupiah. Nah, sementara tadi kan yang diperdebatkan Pak Iman kan direkap itu dari angkanya 947 rupiah gitu. Ya sebenarnya waktu permen kan harus botol cilik menang begitu. Oke, mungkin saya sedikit nambahin Pak sesuai dengan pesanan dari Pak Camat kaitannya dengan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum sudah dianggarkan untuk berapa kegiatan Pak? 15 tadi. 15. Ya, artinya 15 itu untuk 2 kegiatan apa 1 kegiatan begitu. Sendiri ya Mbak ya? Tapi masih digabung kegiatannya, masih digabung satu kegiatan, tapi pelaksanaan sendiri. Ya, mungkin kalau memang itu sudah dianggarkan, hanya Pak Camat kemarin meeting karena dari narasumber baik Polres maupun Kejaksaan, Pak Camat beringat supaya ditambahin untuk pejabat eselon 2 di tingkat kabupaten minimal 2 orang Pak. Itu terus yang selanjutnya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan Pak. Kegiatan-kegiatan biar misalnya Pak Camat atau Pak Musman atau Pak Sek atau Pak Pus atau teman-teman pendamping itu dengan orang bingung nyanyi ada kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, paling tidak ada narasumber atau undang dari kecamatan begitu. Dianggarkan sehingga dan seberapapun agar mereka merasa itu orang sedikit kan kayaknya menjadi afdol. Artinya misalnya ada kegiatan penyuluhan narkoba, ada kegiatan pemberdayaan apa, Pak Camat diundang sebagai sebagai pimpinan wilayah atau agar istilah di kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan maupun di kabupaten ada istilah jam pimpinan gitu. Sehingga selama ini kan kegiatan-kegiatan yang ada narasumbernya yang sudah melakukan undang dari kecamatan, kayaknya hanya baru desa Kebumen begitu. Nah, mudah-mudahan nanti di desa lain bisa mengintil itu, bisa ada persamaan persepsi. Kembali lagi yang mengingatkan 2 hal. Yang pertama kaitan dengan ketentuan hukum agar ditambahin narasumber yang dari pejabat di kabupaten minimal 2 orang dan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan ataupun penyuluhan agar ada narasumber dari tingkat kecamatan itu. Saya kira itu tambahannya untuk pakai mohon dari terima kasih karena sudah memberikan masukan-masukan hubungannya dengan kegiatan pelaksanaan PPS di desa Sari untuk Pak Sek dan teman-teman bisa dicatat hal yang perlu ditampilkan atau dikoreksi. Kemudian kami koreksikan hubungan dengan desa Mandiri dan berbagai termasuk Purwosari, desa Mandiri. Di dalam desa Mandiri itu dibolehkan untuk mengadakan pemberdayaan atau desa maksimal termasuk 10%, jadi mau dipakai kalau memang karena kebutuhan pemberdayaan tertinggi untuk boyo ke RPG
Alhamdulillah ya. Jadi namanya di mau dari boyo itu apa? Mungkin untuk apa ya? Jadi sedikit kalau untuk bisa dipakai karena tidak semua desa ini bisa melakukan itu. Kita ada tujuh desa mandiri, Koa, Pangka, Purwosari, Purwosari, Pamijaya, Kebumen dan Seterusnya. Jadi di Pemda juga tidak mati Purwosari. Itu kita hanya saja masih ada kesempatan atau membutuhkan anggaran tersebut sehingga bisa dilihat. Kemudian lagi untuk tadi hasil diskusi kita bisa dicatat dan tadi juga Pak Musman mengenai yang diberikan dari Pak Wakil Pemilihan dan narasumber kita diakomodir juga tentunya dan kita bisa bersama-sama di semua desa melaksanakan hal-hal seperti itu dan secara diskusi masyarakat juga kita mengizinkan kegiatan penjualan tersebut. Saya kira itu yang saya kan kelompok dari yang lain akan menyampaikan persilakan kalau tidak juga mengprovokasi untuk bisa menanggapi. Terima kasih. Terima kasih atas evaluasinya. Kondisi mungkin dari